Saya percaya bahwa dengan kesaksian Bapak Samuel Gamaliel tadi, kita akan dibawa untuk lebih lagi mengasihi akan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia penuh dengan kemuliaan, Dia penuh dengan kekudusan. Dia rindu supaya saudara dan saya tidak usah mengalami seperti dia di dalam kemiskinan, di dalam kesusahan. Untuk itulah dia tebus kita, dia pikul semuanya supaya saudara dan saya berbahagia. Nah, di sini ada resep kebahagiaan yang Allah ingin dan rindu-rindukan kita mengalami. Tapi untuk itu kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-7, bagaimana umat Israel itu yang sudah dijanjikan kemenangan oleh Tuhan, tapi karena ada satu dan lain hal, kesalahan, sehingga membuat mereka mengalami kekalahan. Sebenarnya tidak perlu mengalami kekalahan itu, saudara. Yosua pasal 7. Nah, nanti saya akan membacakan mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi saya ingin menceritakan sebelum daripada ayat-ayat ini adalah ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua itu, mereka sampai ke tanah Kanaan. Memang benar tadi seperti dikatakan oleh Father Samuel Dr. Rian itu kepada Samuel Gamaliel ini, saudara. Tidak semua yang dari Mesir itu masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua ini, dia masuk bersama-sama dengan Kaleb, seangkatan dengan dia, beserta dengan generasi yang ada di bawah dia. Kota pertama yang harus digempur dan dihancurkan, itu kota yang sangat besar. Bentengnya begitu kuat, saudara. Saya percaya ketika Pak Samuel Gamaliel dan rombongan juga melihat di sana itu bekas-bekas daripada benteng daripada kota Yeriko itu. Kalau boleh disebut dengan brick wall itu, karena tebalnya itu membuat satu keluarga bisa tinggal di tembok kota Yeriko itu. Tapi pada waktu kami melihat pada saat itu, memang bekas-bekasnya tidak ada. Dari mana mereka bisa menggempur tembok yang begitu tebal, begitu kuat tentaranya itu? Kalau saudara membaca Yosua pasal 6, itu hanya karena mereka taat akan Tuhan, mereka hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, seperti Yosua pasal 3 mengatakan, kuduskanlah dirimu, karena besok pagi engkau akan melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Dan benar, saudara, itu ternyata dihancurkan bukan dengan perang, dengan mengerahkan ribuan, ratusan ribu tentara. Tidak. Kalau saudara membaca firman Tuhan itu, hanya diputerin kota itu, main trompet-trompetan tadi itu, saudara. Ada juga tentaranya, tidak terlalu banyak. 1 hari keliling, 2 hari keliling, 3 hari keliling, 7 hari. Hari yang ke-7, 7 kali dikelilingi. Kemudian trompet sangkakala itu dibunyikan, maka seluruh tembok itu roboh, saudara. Dan ini adalah kemenangan yang sangat besar ketika mereka merebut tanah Kanaan. Seharusnya orang Kristen itu juga semacam itu, saudara. Karena taat kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, mengalami kemenangan besar. Tapi sayang, saudara, kota yang kedua, yang tidak besar, cukup kecil, namanya saja pendek, saudara. Kalau Yeriko namanya banyak, hurufnya yang banyak, saudara. Tapi kota kedua ini namanya cuma 2 huruf, Ai. Kotanya itu kecil sekali. Wah, pikirnya Yosua tidak usah tanya Tuhan dah ini. Mungkin kecil ini, cuma hanya 3.000 tentara saja cukup. Tapi ketika 3.000 tentara ini maju ke kota Ai, saudara,
Mereka semua pada terbirit-birit kembali, bahkan berapa 36 orang mati ditewaskan oleh orang-orang Kanaan yang ada di Ai itu. Dan ini membawa kekecewaan luar biasa pada Yosua, kepada orang-orang Israel itu. Mereka kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah juga pernah dalam hidup kita ini tadinya haleluya, puji Tuhan, ngalami kemenangan-kemenangan, kemudian lupa. Setelah ngalami kemenangan-kemenangan yang besar, mungkin saudara doa puasa, mungkin saudara doa malam, mungkin membaca Alkitabnya dilipat gandakan 7 jam sehari, mungkin saudara. Tapi setelah semua beres, haleluya, puji Tuhan, hari-hari berikutnya, oh ini kan biasa ini, oh ini perkara kecil. Ternyata satu saat mengalami kekalahan yang sangat mengecewakan. Mungkin juga saudara seperti Yosua tanya kepada Tuhan, bukan sekedar tanya, mungkin juga ngomel kepada Tuhan. Tuhan, ya apa-apaan Tuhan? Kenapa Tuhan? Seringkali orang tidak mau disalahkan. Seringkali kalau bisa mencari kambing hitam. Dan seringkali yang dikambing hitamkan itu Tuhan. Kenapa engkau tidak beserta dengan aku Tuhan? Tapi kita lihat jawabnya ini saudara. Tuhan izinkan Yosua kalah hanya oleh kota yang kecil. Kenapa? Tentu ada sesuatu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Ini adalah jawaban Tuhan setelah Yosua itu ngambek. Kelihatannya begitu. Dia robek bajunya. Dia tanya Tuhan, dikatakan mereka tawar hati. Tapi setelah tenang, Tuhan itu berkata, Tuhan itu sangat baik, saudara. Dia menunjukkan kesalahan, dia menunjukkan hal yang tidak benar, supaya dibenarkan, supaya jangan kalah lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Nah ini poinnya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 12, akibat daripada dosa itu adalah, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, alias kalah tadi itu. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Dari bagian yang kita baca ini saudara, kita mengerti sebab dan akibat kekalahan daripada orang-orang Israel itu. Yang pertama disebutkan karena dosa. Yang kedua akibatnya, dosa itu menyebabkan kekalahan. Yang ketiga, dosa itu menyebabkan Allah tidak bisa beserta lagi. Allah angkat tangan. Dan kalau angkat tangan, itu berarti orang-orang Israel harus berjuang dengan kekuatannya sendiri. Saudara dan saya tanpa Tuhan itu menjadi permainan daripada si iblis. Karena dia lebih dari pengalaman itu ribuan tahun, saudara. Sebelum manusia ini ada, kalau saudara membaca Kejadian pasal 1, itu dia sudah ada. Kalau kita ini tanpa Tuhan Yesus, kita ini akan diombang-ambingkan oleh si iblis, menjadi makanan, menjadi mangsa daripada si iblis. Tapi puji Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi lebih
dari seorang pemenang. Tetapi syaratnya tadi, dosa menyebabkan kekalahan. Dosa menyebabkan Allah tidak lagi beserta dengan kita. Benar, Allah itu adalah Immanuel yang beserta dengan kita. Tapi harus ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Tanpa kekudusan, kalau masih ada dosa, tidak mungkin Allah itu beserta dengan kita. Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, tangan Tuhan itu bukannya kurang panjang untuk menolong engkau, tapi dosamu itulah yang menyebabkan pemisah antara aku, kata Tuhan, dengan engkau. Dosa ini kadang-kadang kalau kita, kadang-kadang orang Kristen itu tidak mau mendengar, saudara. Kadang-kadang kita, dosa kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah itu, kadang-kadang seperti tadi saya katakan, tidak sadar, saudara. Tidak mau dengaran lagi. Semuanya sudah beres, semuanya oke, semuanya berjalan dengan smooth, semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya makin lama nyimpang. Akhirnya jauh daripada sasaran Allah. Saya ingin ceritakan, saudara. Yang pertama, apa yang menyebabkan dosa daripada orang Israel ini, saudara? Tuhan itu berjanji, pada waktu kamu nanti mengalahkan Yeriko, barang-barang emas, perak, dan lembu, ternak, dan lain sebagainya itu bukan untuk kamu. Nanti ada waktunya. Tapi barang-barang itu kamu harus musnahkan sama sekali. Kamu tidak boleh sayang atas barang-barang itu. Tapi satu orang daripada salah satu bani bangsa Israel itu namanya Achan, saudara, tamak ngambil barang-barang itu, dan itulah menjadi malapetaka bagi bangsa Israel. Saya ingin membagi dua tentang apa yang Allah benci dalam hidup kita. Secara jasmani, saudara, di dalam Ulangan pasal 7 dikatakan, janganlah engkau memasukkan patung-patung dan kekejian-kekejian itu ada di dalam rumahmu. Kita melihat di dalam Ulangan pasal 7. Kita sedikit seperti PA, tapi tidak terlalu banyak ayatnya, supaya kita ngerti, gitu, saudara. Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26. Ini dikatakan, yaitu ya, perjanjian lama juga. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-25 dikatakan, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Sekali lagi, jangan engkau membawa kekejian masuk ke dalam rumahmu, baik itu berupa sikap, sifat, atau itu barang-barang, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Yang pertama saya ingin menjelaskan, mungkin di antara saudara sudah tidak ada lagi yang punya jimat-jimat, tapi ada, saudara, kesaksian majelis gereja, saudara, pada waktu dia akan mati, saudara, dia teriak kepanasan, saudara, teriak, waduh lah, ini kebetulan, ini bukan kebetulan, tapi karena orang yang dekat dengan saya itu, yang yang biasa kerjakan taman itu di tempat saya, itu tadinya bertobat di tempat baru bertobat, kemudian di omnya, dia jaga omnya itu, waduh, kenapa nih kok teriak-teriak, aduh kepanasan, tidak bisa mati, saudara. Sakitnya parah dan dia teriak kepanasan, saudara. Nah, ponakannya yang baru bertobat ini, saudara, kemudian dia mendekati, dia mulai belajar mendoakan. Kenapa saya akan doakan? Ya, didoakan, saudara, didoakan. Kemudian dia mau keluarkan isi hatinya. Dia katakan, saya mengaku sekarang, saya sudah jadi majelis gereja sekian tahun lamanya, tapi saya tidak percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dan saya masih percaya pada dukun-dukun, dan saya membawa kekejian dalam rumah saya. Coba
kamu angkat pada bagian ikat pinggang saya di sini, engkau singkapkan di sini. Dia katakan disingkapkan, ternyata sabuk jimat itu saudara di sini. Majelis gereja ini saudara. Sekian tahun saya percaya bahwa di sini tidak ada. Tapi pada waktu itu saudara kaget daripada ponakannya di saudara. Tapi pada waktu itu kemudian dibuka saudara, dibakar. Omnya ini bisa menyanyi, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Dan begitu tenang malam itu dia meninggal dunia. Tetapi tidak lagi dengan teriak-teriak kepanasan. Takut. Sebab kekejian, sebab dosa membawa kekalahan. Sebab dosa membawa Allah tidak lagi beserta dengan orang ini. Dan orang ini akan berjalan di dalam kekekalan, akan berjalan di dalam maut itu, akan dihancurkan oleh iblis. Tapi ketika dia bertobat malam hari itu, dia mengakui dosanya, dibakar jimat ini, Allah kembali beserta dengan dia. Dan orang ini menuju ke kekekalan bersama-sama dengan Yesus yang adalah Immanuel itu. Dosa menyebabkan kelemahan. Dosa menyebabkan kekalahan. Dosa menyebabkan Allah angkat tangan. Yang berikutnya saudara, kalau tadi kita bicara soal benda, juga mungkin bukan berupa patung. Mungkin 1-2 orang Kristen masih ada simpan gambar-gambar porno. Itu juga malah kekejian yang dimasukkan ke dalam rumah. Rumah yang seharusnya bisa diberkati oleh Tuhan, tapi karena ada benda-benda itu, sehingga akibatnya tangan Tuhan tidak bisa sungguh-sungguh ada di dalam rumah itu. Seperti saya dulu juga pernah saksi juga bagaimana teman saya setelah bertobat, dia diberikan oleh rekannya, oleh hamba Tuhan, katakan, kamu buang ini, kamu buang. Wah, kok enak dibuang. Saya dari luar negeri ini bayar ini, foto-foto porno ini bayar semua saya, harganya mahal. Sekarang saya tidak lihat memang, cuma ya kadang-kadang lah, mungkin ya, wah ini bukan tidak lihat kalau kadang-kadang gini. Dan lama-lama dimasukkan, dikunci di lemari saudara, harganya mahal dia katakan. Satu saat dia dapat order, dikatakan lever pada waktu itu tidak salah, cukup banyak itu, dia kalau salah alat elektronik. Nah, kemudian dia katakan, wah haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik, saya bertobat, saya digerojok dengan berkat, dikatakan begitu. Dia teken saudara, tapi setelah itu telepon dari perwakilannya Jakarta, batalkan kontraknya, barangnya nggak ada. Waduh, dia katakan, dia banting teleponnya, dia maki-maki perwakilannya, kemudian dia juga mengeluh pada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Masa saya dipermalukan semacam ini? Itu sama seperti Yosua ini, saudara. Ya, ada salahnya nyalahkan Tuhan, tapi Tuhan itu baik, saudara. Kemudian setelah dia tenang, dia tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan ingatkan itu. Bukankah aku sudah utus hambaku untuk memberitahukan kepadamu, aku tidak mau ada kekejian masuk dalam rumahmu, karena aku mempersiapkan engkau untuk bertumbuh di dalam aku. Dia nangis saudara, dia nangis, kemudian dia pergikan semuanya itu, dan tidak berapa lama lagi telepon itu datang berapa hari kemudian dan mengatakan, jangan dibatalkan kontraknya itu ya, jangan dibatalkan. Ternyata itu nyelempit barang-barangnya itu ada semua, jumlahnya tepat persis seperti itu. Dia katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, karena engkau ingatkan saya. Kalau ada hal-hal mungkin bekasnya dulu pemain kalau main tinju, oh ya sudah, memang sudah beres ya. Kau main domino, main apa dulunya ya itu, mungkin main kartu, buang aja sudah bekas permainan perjudian, jangan disayang-sayang itu, buang semua saudara. Nah, yang berikutnya ini tidak berupa benda, tapi kekejian yang masuk dalam pemikiran, kebencian, sakit hati, tidak bisa mengampuni orang lain. Itu membuat juga berkat Allah
tidak bisa turun, saudara. Oleh sebab itu pastikan suami istri dalam doa bersama atau setiap orang secara pribadi di dalam doa itu. Sebelum saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, doa Bapa kami itu mengajarkan begini, saudara. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi ini seperti di surga. Nah, sekarang saudara kan akan bisa membayangkan surga itu bagaimana, saudara? Apakah ada sakit penyakit? Apakah ada kemelaratan? Mungkin ada orang lemes di surga? Saya rasa tidak ada, saudara. Dan kalau dikatakan apakah ada problem antara mungkin menantu dan mertua? Tidak ada, saya rasa. Antem-anteman satu dengan orang lain, saya rasa tidak ada. Yang di sana ada damai sejahtera, kesehatan, berkat, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaan-Mu itu di bumi ini, sekarang ini, seperti di surga. Itu harus diminta, saudara. Itu harus diraih di dalam doa kita. Apa yang terjadi di dalam alam jasmani ini harus kita dapatkan terlebih dahulu di dalam peperangan di dalam alam roh, di dalam doa kita meraih segala berkat itu, saudara. Tapi jangan lupa, di situ juga dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi dalam doa itu ada dua hal, saudara, yang selalu harus kita ingat-ingat. Saya bersyukur untuk gereja kita ini paling tidak seminggu sekali ada pengakuan dosa. Itu bagus, saudara. Tapi kadang-kadang saya juga agak juga. Itu hanya seperti liturgi biasa, ngomongnya nggak serius, ya, pengakuan dosanya. Tapi sebenarnya itu hendak membuat hati ini siap untuk menerima berkat Tuhan. Kalau segala dosa diakui dan disesali, itu kuncinya. Bukan cuma diakui dengan mulut, Tuhan ampuni Tuhan dosa saya yang sengaja dan tidak sengaja. Oh, bukan begitu, saudara. Tapi Roh Kudus itu akan memberitahukan apa yang menjadi kekuranganmu, kekuranganku. Dan kita menyesal, Tuhan, saya menyesal, Tuhan. Saya menyesal, Tuhan, saya akan memperbaiki ini. Pada waktu itu darah Yesus menyucikan kita. Dan itu membuat kita tidak lagi sendirian. Serta dikatakan dosa membuat Allah tidak bisa beserta. Dosa membuat orang itu lemah. Pada waktu itu ada kekuatan Allah. Tapi yang kedua, kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, seperti tadi Pak Samuel Kamalian katakan, dengan setulus hati, forgiveness itu perlu diberikan. Aku mengampuni engkau, saudaraku. Engkau menyakiti aku, tapi aku mau memberkati engkau. Aku mengampuni engkau. Orangnya harus diampuni, saudara. Tipu daya iblisnya harus diikat, dipatahkan, dihancurkan. Kalau nggak mau bayar, orangnya diampuni dulu. Tapi tipu dayanya di dalam pemikirannya harus diikat, dihancurkan di dalam nama Yesus. Minta malaikat Tuhan berbicara kepada orang itu untuk bayar. Nah itu, ya kan? Tapi orangnya harus diampuni. Kalau saudara mempunyai sakit hati pada orang itu akan tertutup berkatnya, dan saudara sendiri tertutup berkatnya. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengampuni orang itu berarti membebaskan orang itu daripada segala ikatannya. Dan itu jugalah yang terjadi di dalam kita. Allah memberikan kepada kita, siapa memberi berkat, dia akan diberkati. Kita dibebaskan, ada damai sejahtera, dan kita akan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Allah. Sebab itu yang membuat kita kuat. Tetapi dosa yang tidak dibereskan, dosa yang tidak diakui, membuat lemah. Suami istri jangan sungkan mengakui kesalahan satu dengan yang lain, memberikan pengampunan dan minta maaf.
kalau ada kesalahan. Dan saudara, mungkin itu bukan dengan orang lain. Mungkin yang kedua, saudara tidak bisa mengampuni Tuhan. Kelihatannya kok begitu. Rasanya janggal, mosok Tuhan. Ya, kadang-kadang orang menyalahkan Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan itu tidak menolong dia, bahwa Tuhan itu tidak berbuat seperti apa yang dia mau, sehingga dia kemudian benci pada Tuhan. Dia ada sesuatu yang tidak bisa mengampuni Tuhan. Ini ternyata ada, saudara. Saya melihat ada beberapa banyak orang ternyata punya kepahitan kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, atau kemudian kalau tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap aktif, tapi rasanya hambar. Hubungannya dengan Tuhan hambar. Dosa membuat hambar. Dosa membuat tidak ada lagi kemesraan dan keharmonisan, baik kita dengan Tuhan, baik kita dengan orang lain, baik kita dengan keluarga kita. Kalau saudara tidak bisa mengampuni Tuhan, inilah waktunya. Siapakah kita ini kok berani-beraninya? Kok berani-beraninya tidak bisa mengampuni dia? Padahal dialah sumber hidup kita ini. Kalau dia mau berbuat sedikit saja membuat kita ini mungkin tidak di dalam keadaan seperti sekarang, seperti Nebukadnezar itu. Hanya sekejap saja, karena Nebukadnezar itu menyombongkan dirinya, langsung gila, saudara. Kalau Allah mau berbuat itu kepada kita, begitu gampangnya, saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa, rasanya, Tuhan, kau pernah satu kali, engkau tidak adil, dan sampai seterusnya aku tidak bisa melupakan itu. Malam ini, berikanlah, minta pengampunan di hadapan Tuhan. Bukan saudara memberikan ampun kepada Tuhan, tapi minta pengampunan, bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ada sementara orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Karena salah satu sebab yang menyebabkan dia mungkin dia ikut serta. Dia kenapa kok bisa terjadi begini? Kenapa kok membuat akhirnya semua urusan menjadi runyam? Dia kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Ada guilty feeling, ada perasaan minder, ada perasaan bersalah. Dia kata, aku ini tidak berharga, aku tidak berharga. Ini berarti dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ini juga menghambat berkat-berkat Allah. Bukan hanya kepada orang lain, tapi dirimu sendiri berkati dalam arti yang positif. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepadaku. Aku diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Tidak ada seorang pun yang sama. Dan setiap orang Tuhan mengatakan, Engkau indah pada pemandanganku, kata Tuhan. Engkau berharga di mataku. Kalau Allah menganggap kita berharga, kenapa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Mengapa kita tidak bisa minta ampun atas kesalahan kita kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Biarlah kebebasan itu pada malam hari ini diberikan dalam hidup kita, supaya seperti Yosua, setelah itu dibereskan, air itu direbut, dan hanya emas perak itu semuanya dirampas, dan mereka menjadi kaya raya. Berkat Allah dibukakan setelah adanya pemberesan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Saya ingin naikkan satu lagu ini. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Kita semua tunduk kepala, saudara. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kakimu. Saat ku datang padamu Tuhan,
Ku nyatakan isi hatiku dan bersyukur